Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Yusufa dengan NIM 4004 032 065 003. Saat ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan storage system dan juga hopper seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu kedua alat ini tuh atau kedua sistem ini adalah suatu hal yang paling penting di industri. Karena apa? Ini berpengaruh juga berkaitan dengan sistem produksi yang ada di industri seperti itu. Nah, di sini kita sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih hopper dan apa sih tanks atau penyimpanan atau storage system kayak gitu loh. Dan peran pentingnya itu apa kayak gitu loh. Jadi peran penting dari storage system itu adalah sebagai tempat penyimpanan sebelum material itu tuh diproduksi menjadi barang atau produk jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa bayangkan dari setiap proses produksi itu ada satu masa di mana material itu harus didiamkan ke satu sistem dulu. Makanya kita bisa bilang kalau misalkan hopper sama storage system ini satu hal yang penting karena kalau misalkan bahan ini terkontaminasi dari lingkungan yang ada di sekitar industri itu juga berbahaya seperti itu. Nah, di luar itu karena memang ini terkhususkan untuk material-material tertentu ya, maka ada beberapa material yang digunakan untuk storage system atau hopper itu sendiri, yaitu dari sisi stainless steel, bahannya itu bisa aja aluminium ataupun baja, tergantung dari pengaplikasian jenis material yang mau disimpan dan juga dari sisi suhu atau ruangan atau lingkungan yang ada di sana seperti itu. Makanya tantangannya itu beragam. Salah satunya itu mungkin kayak bubuk ya. Jadi kayak ada bubuk bahan bubuk dari sisi produksi gitu kan. Itu dia bisa aja rawan menggumpal dan lain sebagainya. Maka dari itu ada beberapa inovasi, misalkan dipasangi semacam vibration motor untuk bisa menjalankan atau menyalurkan material produksi yang ada di sana seperti itu. Nah, jenis-jenis dari storage system itu salah satunya ya yang biasa digunakan untuk untuk mengeluarkan lah barang-barang produksi dari storage system ke lingkungan umum atau ke proses selanjutnya. Itu ada beberapa, salah satunya gravity gate. Jadi gravity gate ini memanfaatkan gravitasi untuk bisa menurunkan atau menyalurkan sistem seperti itu. Selanjutnya ada conveyor belt. Kalau conveyor belt ini biasa kita temukan kalau misalkan kita jalan-jalan ke mungkin industri makanan dan lain sebagainya. Tapi yang paling mudah kita temui itu biasanya kalau misalkan kita ke bandara seperti itu paling umum lah seperti itu. Ada juga yang namanya screw conveyor atau screw conveyor ini atau conveyor ulir ya. Conveyor ulir itu biasa digunakan ketika barangnya atau materialnya itu ada di bagian bawah dan harus ke atas seperti itu. Jadi ibaratnya hopper ini tuh digunakan untuk mendorong si material itu ke atas seperti itu. Nah, di luar cara kerja storage system sama hopper ini sendiri, saya akan menjelaskan beberapa sensor yang digunakan untuk storage system yang ada di industri seperti itu. Salah satu yang sering banget digunakan itu adalah load sensor seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kalau misalkan dalam proses produksi itu kan ada proses pencampuran bahan seperti itu. Nah, load sensor inilah yang biasa digunakan untuk mengatur komposisi dari bahan-bahan yang ingin kita gunakan seperti itu. Contohnya, katakanlah kita mau mencampur bahan A, bahan B, bahan C untuk menjadi satu barang produk jadi sebanyak 100 kg misalkan seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa langsung ukur dengan cara apa? Oh, bahan A itu komposisinya 20%, harus 20%. Bahan B itu harus 30% dan bahan C harus di angka 50%. Makanya load sensor ini difungsikan untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi nanti harapannya itu bisa terkontrol secara presisi untuk hasil komposisi yang diinginkan seperti itu. Nah, selain itu, kalau teman-teman tahu, karena kita punya sensor nih, pengaturan sensornya biasanya kalau di industri itu pakai yang namanya PLC. Jadi PLC ini juga bisa digunakan untuk mengatur dari sisi komposisi yang diinginkan dalam weight sensor seperti itu. Nah, di luar itu ada beberapa sensor lain yang bisa digunakan. Contohnya mungkin sensor ultrasonik ataupun sensor level, yang mana seperti yang kita ketahui kalau material di industri kan macam-macam ya, bukan hanya powder aja, tapi juga ada yang dalam bentuk material cair seperti itu. Nah, level sensor inilah yang digunakan untuk
penggunaan alat tersebut seperti itu untuk penyimpanan. Nah dari sini kita tahu kalau misalkan ultrasonic sensor itu juga bisa digunakan untuk level industri seperti itu. Nah mungkin itu sih bayangan mengenai storage system, hopper, dan juga sensor-sensor apa yang digunakan untuk alat industri seperti itu. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini adalah storage system dan hopper itu adalah komponen yang penting dalam proses produksi industri, yang mana jika ini diabaikan juga, ini juga berpengaruh dari sisi hasil produk, karena penyimpanan produk itu nantinya bisa mempengaruhi material-material yang ada pada sistem seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.